Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, nama saya Rina Selvianti dan Alda Mawadah ingin mempresentasikan modul 9 gelombang dan bunyi. Kegiatan belajar 1, gelombang. A. Pengertian gelombang. Gelombang dapat diartikan sebagai getaran yang merambat atau gangguan yang menyebarkan energi oleh getaran. Medium perambatan gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. B. Pulsa pada tali. Jika tali itu homogen dalam lentur sempurna, pulsa itu akan mempunyai bentuk sama selama bergerak. Kecepatan V tergantung pada sifat tali. Misalnya, seberapa berat tali itu atau seberapa kuat tali itu direntangkan. Pulsa bergerak lambat pada tali yang berat dan kendor, tetapi bergerak cepat pada tali yang ringan dan tegang. Ukuran berat atau ringan di sini berarti massa persatuan panjang tali, bukan berat total tali. Rumus kecepatan V gerak gelombang pada tali sebagai berikut. V sama dengan akar T dibagi M per L. Keterangan V sama dengan kecepatan satuannya M per S. T tegangan tali satuannya N. M sama dengan massa total tali satuannya kilogram. L sama dengan panjang tali satuannya M. Ujung tali yang berlawanan diberi sentakan ke atas sehingga dua pulsa dihasilkan dan bergerak saling mendekati. Apa yang terjadi ketika dua pulsa tersebut bertemu? Hasilnya adalah pulsa akan lebih tinggi pada saat dua pulsa itu bertemu. Kemudian dua pulsa tersebut melanjutkan perjalanannya sesuai dengan arah masing-masing pulsa semula. D. Gelombang periodik. Gelombang periodik merupakan barisan pulsa yang teratur. Satu pulsa diikuti oleh pulsa lainnya secara berurutan. Gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya hampir selalu periodik. E. Jenis gelombang. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah rambatnya. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Gelombang diam atau berdiri adalah gelombang yang memiliki amplitude berubah-ubah. F. Pemantulan dan transmisi gelombang. Pemantulan gelombang atau refleksi terjadi pada saat sebuah gelombang yang merambat dalam suatu media sampai di bidang batas medium tersebut dengan media lainnya. Transmisi gelombang merupakan sisa energi gelombang setelah melewati atau menembus suatu struktur penahanan gelombang. Gelombang transmisi sangat dipengaruhi pada karakteristik gelombang. Koefisien transmisi T adalah perbandingan amplitudo gelombang yang ditransmisikan dibandingkan gelombang datang. G. Gelombang diam. Gelombang diam adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah atau tidak konstan. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang memiliki amplitude yang sama. Gelombang ini terbentuk dari hasil perpaduan interferensi dua buah gelombang yang koheren, amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi berlawanan arah rambat. Nama lain gelombang diam adalah gelombang stasioner, gelombang tegak, atau gelombang berdiri. Contoh gelombang diam adalah gelombang tali senar pada gitar. Kegiatan belajar 2A. Karakteristik bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, misalnya gitar yang dipetik, gong yang dipukul, trompet yang ditiup, dan sebagainya. Sumber bunyi menghasilkan gelombang longitudinal yang merambat di udara berupa getaran-getaran udara yang memaksa genap-genapnya kita bergetar. B. Rambatan gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal dan terdiri atas blok tiosa, tekanan udara, atau medium lainnya. Dalam lintasan gelombang bunyi yang menjadi lebih rapat dan lebih
sampai kapal tenggelam dan sebagainya. Teknik yang digunakan disebut sonar atau sound navigation ranging. 2. Deru pesawat terbang. Pesawat jet yang berada pada jarak 300 meter mempunyai intensitas 100 W bagi m kuadrat dan tingkat intensitas 140 dB. Jika kita mengabaikan pemantulan permukaan tanah dan bangunan, kita dapat menghitung tingkat intensitas pada jarak 300 meter. Menurut perhitungan, intensitas pada jarak ini adalah 1,0 W bagi m kuadrat dan taraf intensitasnya adalah 120 dB. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.